termasuk trik lah istilahnya kan. Itu termasuk trik ya yang Mengatasi perlu dipahami oleh tour leader. tour leader atau calon tour leader. Iya. Umroh ini bisa dikatakan adalah panggilan. Bisa berangkat. Jadi menabung lah Guru aja. Berangkat menjual tanah kuitan. Itu udah ngajakin nombok namanya Guru lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di akun Kamila Banjarbaru Official di program Cerita Kamila. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang guru, seorang pengajar dan sebagai tour leader di Kamila Berkat Guru, khususnya di Kamila Berkat Guru Banjarbaru. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Guru, Alhamdulillah. Baik. sehat? Sehat. Alhamdulillah. Liburan nggak sekolahan? Alhamdulillah sudah masukan. Sudah masukan, sudah mulai. Mengajar dan mengajar sudah aktif. Sudah aktif lah. Ya. Liburannya itu lumayan lawas mau dulu lah. Ya. Mulai habis lah. Sya'ban. Habis Sya'ban. Ya. Beliau ini juga pengajar di Darussalam. Darussalam di Tanjung Rema. Ya. Masya Allah sih Den. Semuaan ada luar biasa Den. Tahfiznya, mengajarnya, jadi tour leader. Kapan Guru terakhir berangkat semalam? Jadi tour leader. Berangkat umroh ya. Itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kemarin. Sya'ban tuh berarti kalau miladiahnya Januari lah, awal tahun. Ya, awal tahun. Awal tahun lah. Waktu pertama bergabung di Kamila Berkat Guru, khususnya di Kamila Banjarbaru ini, apa Guru motivasi pian itu nah? Atau misalkan awalnya tuh pernah umrah kah atau kayak apa? Sebagai jemaah kan kadang-kadang kan pernah berangkat dengan Kamila misalkan. Nah terus itu ada nih yang bertahun-tahun jemaah karena ulun tulaknya alhamdulillah bergabung dengan kita. Nah awalnya tuh kayak pas malam waktu pertama sedikit anak ulun berkisah inilah. Pertama bergabung di Kamilah ini itu tahun 2021 berarti 5 tahunan Guru lah. 6 tahunan lah. 6 tahunan lah. 2021 itu tapi yang domestik. Wisata seperti kemana sama pemulanta? Itu ada tur wisata 3 pulau. 3 pulau. Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Lombok. Oh iya. Itu kan setelah Covid dulu. Iya. Nah setelah Covid itu kan kalau disuruh menjadi pembimbing di pendamping ziarah lah. Ya. Nah itu dulu sampai 2002, kemudian 2023 baru disuruh untuk membawa jamaah umroh. Masya Allah. Jadi mulainya ulun membawa jamaah umroh itu mulai tahun 2023 bulan September. Bulan Rabiul Awal itu. Bulan Maulid lah. Bulan Maulid. Jadi basicnya lah istilahnya kan memang pian ini ketujuh mendampingi jemaah ini memang ketujuh lah. Memang senang lah. Jadi ya, dari awalnya itu di wisata mungkin orang-orang kenal lampian juga jadi hendak merasai umpat lampian pulang ya kala. Iya. Pertama berangkat itu paket apa Guru semalam? Paket Arba'in 20 hari apa 16 hari? Pada sana 19 hari lah itu. Oh 19 hari ini. 19 hari semalam lah. 19 hari itu bulan September, bulan Rabiul Awal ya, tahun 2023. Umroh reguler yang nanya ada plus ya kala? Belum plus lagi. Iya. Setelah itu berlanjut ke 2024. 2024 ini ada kejutan sedikit. Kenapa? Karena awal 2024 itu kan orang tempat pelatihan lah. Iya. Pelatihan. Kita waktu itu di Hotel Rodita. Oh iya. Kemudian di situ kan dicari yang
berapa 40 besar, kemudian 10 besar, tahu-tahu ulun diteleponi katanya nilainya tinggi, jadi dapat hadiah berangkat umroh itu bulan Januari 2024. Nah itu 2024. Tapi itu karena bulan Rajab waktu itu. Bulan Rajab waktu pas haul. Itu pada salah haul ke 19. Jadi ulun haul nang pertama kali nang kada ikut mulai haul 2026 sampai jadi 2009 itu kada ikut, tapi alhamdulillah bisa mengadakan haulnya di Mekah di rumah Ustadz Nurdin. Nah itu di Mekah lah. Dari Mekah di dekat Na'la. Berarti itu masuk. Setelahnya itu ada lagi berangkat. Setelah itu ada lagi. Jadi total berapa kali udah? 4 kali lah? 5? Kalau dihitung-hitung tuh kira-kira sudah 7 lah. Masya Allah. 7 mana 5 aja tadi. Hanya 7 kali. Tapi ini sebagai catatan lah. Kalau ada takut kan kawajar aja pas mengajar akan pulang. Karena ini ulun mencari waktu libur juga. Makanya kan bulan Maulid, bulan itu kan liburan. Kemudian apa yang nyambat di sekolah tuh Haplatul Imtihan kan? Itu pas bulan Syabannya. Atau Syaban masuk Ramadan. Jadi itu aja juga nang kawal ulun gitu. Jadi emang kalau sekolah itu berarti setahun 2 kali berulah. Setahun 2 kali. Itu kan kalau memungkinkan kalau liburan Maulidnya panjang. Kalau panjang ya nggak bisa juga. Jadi bulan Maulid lah, bulan Syaban. Syaban masuk Ramadan misalnya itu. Nah soalnya liburan sekolah ini setelah ujian tuh cak bulan Maulid lawan Syaban tadi lah. Ya, ada Maulid di situ biasanya 10 harian atau lebih 10 hari biasanya. Mengajar di tingkat apa kan lo? Di Darussalam dah? Masih awaliyah. Awaliyah. Cuma pernah juga di Usta pernah. Karena maksudnya pak-pakan kah atau apa jurangnya betul atau wali kelas kan gitu. Jadi sekali masuk sekali itu aja maksudnya. Semua pak berarti? Enggak juga, pak lain ada juga di kelas lain. Berarti pak-pakan ada jualan, wali kelas ada jualan. Di mana kita itu mengajar yang paling banyak biasanya di kelas itu kita jadi wali kelas. Jadi kembali kita ke masalah umroh tadi. Nah jadi terakhir ulun membawa tadi awal tahun 2026 yaitu di bulan Januari pas nisfu Syaban, paket nisfu Syaban. Karena ulun kada pernah nisfu Syaban sebelumnya tahun 2025 itu habis pas puasa lah. Puasa itu pas mengambil nang akhir Syaban puasanya likur lah. Ada Lailatul Qadar, paket Lailatul Qadar. Jadi ulun untuk dari awal 2026 ini mengambil Syaban, paket Syaban. Sebagai sharing kita nih lah sama tour leader yang memberangkatkan, mendampingi jemaah berangkat ini, adakah tips atau triknya yang pian nang aku bila tolak nih nah harus nang kayak apa nih, harus nang kayak ini nah. Jadi supaya aku melayani jemaah ini optimal, misalkan jalan pagi misalkan kan banyak kan kita nih kan jadi kesuksesan travel itu kan ada 2 nih sebenarnya. Kalau mutawif yang ada di sana lawan tour leader kan pendamping atau pemimpin perjalanan sebuah program paket umrah ataupun wisata. Nah, ada tips-tips dengan bisa pian sharing lawan kami nih, apa misalkan pian selama menjadi tour leader wisata ataupun umrah ini gitu. Yang pertama, tour leader itu ini yang pertama kali lah. Pertama kali pasang niat dulu. Iya. Itu niat kita kalau ingin jadi tour leader, niatkan bahwa kita melayani jamaah itu adalah ibadah. Ya, ibadah. Yang kedua, bahwa kita yakinkan bahwa yang kita bawa ini adalah tamu Allah dan tamu Rasulullah. Mulia. Ya, jadi ini suatu pekerjaan mulia. Sebagaimana Syekh Saman Al-Madani kan, beliau berkhidmat kepada para tamu Allah. Itu salah satu ulun kenapa jadi ikut juga jadi tour leader, karena
Syekh Salman Al-Madani juga beliau khidmat kepada orang yang datang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Iya, iya. Jadi triknya pulang lawan jamaah ini harus bisa menghidupkan suasana ketika di perjalanan, karena di perjalanan ini cukup melelahkan, apalagi ada transitnya. Nah, di situ kita berperan sebagai tour leader, harus bisa menghibur jamaah, kayak banyak ada boring. Supaya kada bosan gitu lah. Kada bosan ya. Walaupun di pesawat kah atau di bis kan. Di pesawat tuh lumayan gitu sampai lagi transit tuh mungkin hampir 16 jam tuh. Ada waktunya dah. Kalau yang langsung kan sekitar 9 sampai 10 jam ya lah. Itu kan anak juga duduk misalnya kan. Kalau kada ada hiburan atau apa mungkin membuat jemaah ini bisa boring lah kayak gitu ya. Jadi kalau jemaah kan banyak ulang halabiui berkisahan lah. Jadi kemudian kita harus, ini tour leader itu harus mengetahui karakter jamaah. Nah itu suatu ilmu juga kan. Jadi kita walaupun ini bukan jamaah kita, kalau jamaah dari kita kan kita sudah tahu karakternya, apalagi sudah di kampung, apalagi sudah dari awal mendaftar lawan kita, apalagi keluarga misalkan sudah tahu benar, kita sudah tahu karakternya. Ini kan biasanya kiriman dari jamaah lain, jadi kita harus bisa membaca karakter. Oh ini karakternya seperti ini, jadi oh ini kawan digayai, oh ini jangan. Itu salah satunya lah, salah satunya trik daripada tour leader. Kemudian disiplin waktu. Jangan sampai terdahulu jemaah menyuruh sekalinya seorang yang lambat turun ke lobi, sekalinya tour leadernya yang melambat. Nah karena tour leader ini jadi contoh, jadi contoh untuk keberangkatan. Waktu pian selama jadi tour leader ini bro, adakah yang kejadian yang istilahnya yang unik lah lagi jemaah ini kan, yang lucu itu sudahnya bang bro lah. Misalnya kadang-kadang berabot yang orang tuh kada tahan AC kan, istilahnya berdua misalkan kamar berempat misalkan nih, jadi dua kabini yang berdua tahan AC, yang kedua kada tahan AC. Nah kayak pepian mengatasinya nang gitu kalau istilahnya konflik yang mendadak lah istilahnya kan. Kalau misalkan dari awal ada pengumuman atau apa kan mungkin itu bisa dijelaskan jauh-jauh hari misalkan kan. Kalau ini kadang-kadang kita pas waktu di sana nih dengan situasi mendesak, yang harus dijelaskan, harus jemaah ini paham apa triknya untuk menyampaikan ke jemaah itu. Pertama kembali lagi adalah kepada kita mengetahui karakter jamaah tadi, apalagi kita sudah dikirimi ini untuk room list kamar ini dengan ini hari ini. Jadi biasanya jamaah itu ada yang vokal. Nah, jadi yang vokal itu dulu kita tampilkan room listnya. Adapun nang sami'na wa ata'na itu kan yang mana insyaallah nyaman aja tampilkan nih ya papian aku raja. Wah, karena aku kayak ini aja. Karena aku kayak ini, aku harus berempat, jangan berlima. Nah, jadi cara ulun gitu itu adalah antisipasi langsung di bis itu sebelum sampai di kota Madinah itu ulun sudah bekerja mengubahnya mengubahnya ini sekamar ini. Nah, setelah rampung ulun tampilkan ya Pak sip ya. Nah, asal nang ini aja nang sip kan itu sudah cukup. Jadi ulun sebelum sampai di Madinah, di hotel di Madinah itu harus room list-nya sudah beres. Jangan sampai sudah sampai di hotel rumahnya merombak ini. Karena jemaah itu sudah lelah, hendak masuk kamar, sedangkan merombak. Kita merombak itu bukan waktu yang sedikit. Makanya lu di dalam bis walaupun yang lain guringan, nah ketika kita begawi. Nah itu. Contoh masuk istilahnya termasuk masukan kepada kita juga tuh. Nah, jadi di mana orang tuh
kita komunikasi lah intinya kan, komunikasi dengan jemaah itu. Nah pian rumusnya seperti ini, apa oke aja kan kawan pian ini apa sudah, kalau sudah nggak ada jadi masalah kan aman juga kita menerimanya. Selanjutnya tinggal di sampai di hotel itu langsung membagi aja gitu lah, tinggal langsung bagi membagi aja. Iya. Termasuk trik lah istilahnya kan, itu termasuk trik ya yang mengatasi perlu dipahami oleh tour tour leader. leader atau calon tour leader. Kalau pian selama tulak ini Guru menganggap umroh ini seperti panggilan kah Guru, atau memang kan banyak juga nih Guru dari mohon maaf misalkan ada orang-orang yang berduit ya kan istilahnya, kan umroh ini memang diperlukan biaya. Selain pada biaya kan fisik istilahnya lah. Kan banyak aja orang-orang yang sudah mempunyai duit banyak lah istilahnya kan, ada ya nang ada umrah kan Guru lah. Cuma nah menurut pian itu ini murni memang panggilan kah Guru atau apa menurut pian? Sebenarnya umroh ini bisa dikatakan adalah panggilan. Kenapa ulun mengatakan panggilan? Karena banyak aja orang yang tidak mampu awat tolak umroh. Bujur. Banyak orang nang berduit istilahnya, cuma kada hendak tolak. Kenapa? Alasannya sering ulun takuni belum siap. Jadi ulun belum siapnya itu apa? Apakah karena kebanyakan tegawi dosa? Semua orang berdosa. Kalau dosa ini kadang kalau kita mikir ini dosa lah, nggak mungkin. Jadi karena siapnya itu apa? Karena orang lihat beliau itu segi materi sanggup, dan kesehatan pun sanggup. Nah, cuma anggapannya belum siap. Itu ada sebahagian. Nah, cuma memang intinya itu adalah fulus juga. Kalau kita berangkat kan harus mengeluarkan memang biaya juga. Cuma kan banyak juga Bro, misalnya biaya ini kan misalnya kada ada hitungannya lagi lah maksudnya kan. Kadang-kadang kan tolak-tolak lain gininya habisnya itu juga maksudnya kayak teman. Nah, kadang-kadang kan kita umroh ini bujur yang jerpian tadi, orang pun kada berduit kadang-kadang dapat hadiah karena di rumahnya menolak kakak. Nah, ini menarik deh. Ulun pernah kan melakoni jamaah itu waktu di bulan Januari 2024. Ada nini umpat jamaah kita, umpat yang pengen membawa nih. Yang bawa. Jadi kan biasanya kalau ulun karakter jamaah itu nyaman di Pandiri kan orang Pandiri nih. On gayai. Yang pian ini mohon maaf aku gawian. Nah, itu kan gawiannya aku disidin nggak urut aja disidin gawianku. Nah, kalau kita lihat kan mau urut ini apalagi kada bertarif. Urutnya kan ala kadarnya sukarela. Kadarnya asa mustahil. Kita nggak kalaunya berangkat kan. Cuma karena mungkin sidin banyak kebaikan di lain, kemudian sidin bisa berangkat gitu. Bisa berangkat. Jadi menabung lah Guru aja. Berangkat menjual tanah kuitan. Itu dah ngajakin nombok namanya Guru lah. Ada itu pegawaian aja. Jadi pegawaian aja. Karena untuk ini apa? Oh, ada jamaah sidin yang apa? Yang berurut, bukan jamaah, bukan nang pasien sidin yang berurut nang menolakkan. Masya Allah. Nah, jadi untuk yang belum umroh lah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Masya Allah. Itu sudah merasakan. Jadi kita misalnya bersedekah kah, atau apa rajin nang di jalan ngajin Pak Ogah kah, napakah, itu niatakan aja, ya Allah ya Tuhanku, ini nah dengan kebaikan yang sedikit ini nah mudah aku dimudahkan untuk urusan pergi ke tanah suci. Insya Allah. Jadi jangan dibiarkan sekecil apapun kebaikan itu kita niatkan untuk bisa berangkat ke sana. Amin. Karena yang kita harapkan selain umroh itu adalah bisa berziarah ke makam Nabi. Itu kan sudah ada hadisnya bahwa bila sudah ke makam Nabi adalah sudah mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Amin. Yang sebagian itu kan meriwayatkan rasanya
berapa aja keluar kita umrah atau berhaji ziarah ke makam Rasulullah, insya Allah terbulik berlipat ganda ya bro lah, diganti ada gantinya. Jadi insya Allah ada gantinya. Nah tapi perhatikan juga, pertama niat kita umrah itu karena Allah Ta'ala, yang kedua ketika ziarah tolong jaga adabnya. Iya. Kalau adabnya tidak dijaga, kemungkinan pulang umroh kira-kira bertambah utang. Ya, karena makanya dari itu sering manasik kepada jamaah sebelum berangkat atau ulun pas berangkat waktu hendak di bandara, di mana ulun beri masukan bahwa kita niat itu berangkat ke tanah suci adalah ikhlaskan Allah Ta'ala, dan kedua jagalah adab ketika ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun soal adab juga ya, kayak kita bertamu zaman kada beradab lah. Nah, kadang-kadang tuan rumah bisa sarik juga, bapak istilahnya gini kan misalnya perilaku yang kada baik kan misalnya, yang kita di sini aja gini bisa ada orang. Insyaallah kita di milad ke-9 ada nih keberangkatan insyaallah di bulan Agustus, mendapatkan 12 bonus free dari kita. Tahun tadi kan ada 8 bonus saja, sekarang 12 bonus. Di antaranya ini bisa cek langsung di sosmed kita di akun Kamilah Banjarbaru. Mudah-mudahan pian bisa mengawal kita salah satu paket ini gitu lah. Insyaallah kalau pas bulan Maulid gitu lah. Insyaallah. Ya, kalau Maulid liburannya panjang bisa aja dan dapat izin, kita dapat izin pimpinan, bisa berangkat. Itu pemirsa, kalau hendak umpat bulan Sidin insyaallah bulan Maulid bisa mendaftar lewat Sidin atau langsung datang di kantor Kamilah Banjarbaru. Mungkin itu dulu lah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton kita yang di sini. Terima kasih banyak pian meluangkan waktu untuk berbagi cerita di sini. Jangan lupa tonton terus Kamilah Banjarbaru official di program Cerita Kamilah. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.